Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Widowati, salah satu peserta PPG dalam jabatan Angkatan ketiga di Universitas Negeri Yogyakarta, program studi Pendidikan Seni Tari dengan nomor induk mahasiswa 202294299050. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, bertempat di SMK Teknosa Surakarta, akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran atau UKIN pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak, apa kabar semuanya? Selamat pagi menjelang siang Bu, baik. Bu Guru sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Mbak Furi, Mbak Aska, Mbak Dewi, Mbak Novi ya. Mbak Amel, Mas Yolanda, semua sehat? Kita dipertemukan kembali pada hari ini Senin 18 Oktober di mata pelajaran Seni Budaya Tari. Namun sebelum kegiatan belajar mengajar hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketua kelas Mas Yolanda, silakan untuk memimpin doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Ibu absen terlebih dahulu ya. Saya cek semuanya. Sudah ada 9 yang hadir. Mbak Furi. Hadir Bu. Mbak Furi. Ya. Mbak Aska. Mbak Dewi. Hadir Bu. Mbak Novi Dewi. Hadir Bu. Nah, semua hadir ya, alhamdulillah tidak ada yang izin untuk hari ini hadir lengkap di pembelajaran seni dan budaya. Anak-anak jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, pakai masker apabila keluar rumah, sering-sering mencuci tangan. Ya, untuk pembelajaran minggu lalu, Ibu sudah memberikan banyak sekali materi tentang perkembangan seni tari Nusantara ya, dari zaman Prahindu sampai dengan zaman kemerdekaan. Coba diingat kembali materi yang minggu lalu Ibu berikan tentang ciri-ciri daripada tari primitif atau pada zaman Prahindu pada waktu itu ya. Coba siapa yang masih ingat? Ya, Mbak Furi. Gerakan tarinya sederhana. Musiknya juga sederhana, dari hentapan kaki dan tepukan tangan. Iya, betul sekali. Berarti Mbak Furi masih mengingat materi minggu lalu yang Ibu berikan. Selanjutnya, selain perkembangan tari ya, itu ada satu peristiwa sejarah penting, yaitu pecahnya Kerajaan Mataram. Itu pada tahun berapa? Itu terjadi peristiwa apa? Coba yang masih ingat. Mbak Dewi? Ya. Pecahnya Kerajaan Mataram karena adanya perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang menjadikan Kasunan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang apresiasi tari. Nah, nanti apa saja yang akan kita bahas di sini akan kita sampaikan melalui PowerPoint. Nanti Ibu akan menayangkan PowerPoint. Silahkan untuk disimak, dipahami. Yang kurang paham nanti silahkan bisa ditanyakan. Begitu ya, anak-anak ya. Baik, Ibu akan share screen. Silahkan disimak. Nanti tidak tahu atau kurang paham boleh bertanya. Sudah terlihat? Sudah.
Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang KD 3.6, menerapkan apresiasi seni budaya Nusantara. Indikatornya atau IPK-nya menganalisis fungsi apresiasi seni tari Nusantara, menganalisis apresiasi seni tari Nusantara dari Aceh, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sedangkan tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis fungsi apresiasi seni tari Nusantara. Yang kedua, melalui pengamatan dari berbagai sumber video, diharapkan peserta didik mampu menganalisis apresiasi seni tari saman, tari remo, dan tari gambyong. Ini nanti yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Ada 5 sub pokok bahasan. Pengertian apresiasi, fungsi dan tujuan apresiasi, apresiasi tari saman, apresiasi tari remo, dan apresiasi tari gambyong pangkur. Baik, selanjutnya apresiasi seni tari Nusantara. Apa yang dinamakan dengan apresiasi seni tari Nusantara? Di sini kita akan bahas satu persatu. Apresiasi seni tari Nusantara adalah proses memahami secara menyeluruh terhadap isi atau maksud karya seni tari yang diciptakan. Kemudian selanjutnya, usaha untuk menangkap maksud-maksud yang terkandung dalam suatu karya tari. Nah, yang ketiga, untuk dapat mengapresiasi karya tari, harus lebih banyak melihat pertunjukan karya tari. Nah, saya kupas satu persatu di sini. Proses apresiasi seni tari Nusantara ini harus pertama memahami secara menyeluruh. Jadi kita paham terlebih dahulu terhadap isi dan maksud karya tarinya. Kalau kita paham, kalau kita mengetahui isinya, akan lebih mudah kita untuk mengapresiasi karya seni tari tersebut. Yang kedua, usaha menangkap maksud. Jadi suatu sajian tari itu punya maksud apa yang terkandung, itu kita tangkap, baru kita bisa apresiasikan. Nah, yang ketiga, untuk dapat mengapresiasi karya tari, kita perlu lebih banyak melihat pertunjukan karya tari. Semakin banyak kita melihat pertunjukan, maka vokabuler yang kita dapat itu lebih banyak. Jadi bahan yang akan kita apresiasi itu lebih banyak, maka kita akan lebih banyak menemukan temuan-temuan baru ketika objek yang kita amati itu banyak dan kita lebih sering untuk berapresiasi. Itu akan sangat membantu bagi kita untuk mengapresiasi seni tari. Saya lanjutkan ya. Untuk materi kali ini yang akan kita apresiasi nanti ada 3 tarian, yaitu tari saman dari Aceh, yang kedua tari remo dari Jawa Timur, yang ketiga adalah tari gambyong pangkur. Nah, sebelum Ibu bahas satu persatu dari bagian per bagian tari ini, Ibu mau tanya terlebih dahulu, barangkali dari anak-anak pernah melihat satu pertunjukan tari tersebut, entah itu tari remo, entah itu tari gambyong, atau tari saman. Nah, sekarang Ibu yang akan tanyakan adalah tentang tari saman. Semestinya kalian sudah pernah melihat mungkin di TV atau pertunjukan secara langsung tari saman ya. Kira-kira apa sih yang menjadi keunikan daripada tari saman? Siapa yang mau menjawab atau mencoba untuk menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan dijawab apa kira-kira keunikan daripada tari saman, Mbak Furi ya ini ya? Tari saman, ya Mbak Furi. Keunikannya ditari secara berkelompok, terus iringannya itu tepukan tangan manusia, Bu. Gerakannya kompak. Ya, ya betul sekali. Berarti Mbak Furi sudah pernah melihat tari saman, walaupun sekilas ya. Itu ada tepukan tangan, gerakannya kompak, ditarikan secara berkelompok. Nah, itu merupakan salah satu keunikan daripada tari saman. Kita kembali lagi ke pokok bahasan apresiasi. Nah,
apresiasi ini semestinya mempunyai fungsi dan tujuan. Nah, kira-kira siapa yang ingin mencoba menjawab, kira-kira apa sih fungsi dan tujuan daripada berapresiasi? Itu fungsinya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Yuk, siapa yang mau menjawab? Ya, silahkan. Mbak siapa ini? Saya Alifiani, Bu. Oh iya, Mbak Alif. Silahkan dijawab, Mbak Alif. Coba jawabannya seperti apa? Fungsi dan tujuan apresiasi mencari nilai-nilai seni pada tari dan mendapatkan pengalaman tentang nilai-nilai tari. Ya, jawabannya bagus sekali. Salah satu fungsi dan tujuan dari apresiasi adalah untuk mencari nilai-nilai seni yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita bahas di sini fungsi dan tujuan daripada apresiasi. Fungsi dan tujuan apresiasi. Fungsinya, apresiasi adalah untuk mencari nilai-nilai seni. Jadi kita harus tahu fungsi nilai-nilai seni tari dan memahami isinya. Nah, misalkan tadi tari saman. Ya, nilai-nilai seninya apa? Kita sampaikan, oh, tari saman ini lebih indah ketika ditarikan secara berkelompok dan dengan gerak rampak. Seperti itu. Jadi kita paham isinya, kita tahu nilai-nilai keindahannya. Nah, ini fungsi apresiasi. Kemudian tujuannya. Tujuan apresiasi adalah untuk mendapatkan pengalaman estetis. Bagi si pengamat, ini mendapatkan pengalaman estetis. Dari mana? Dari objek yang diamati. Oh, ternyata tari gambyong itu nilai estetisnya seperti itu. Gerakannya berkiok-kiok. Ya, kepalanya luwes, ya, kewes, luwes. Nah, itu adalah salah satu pengalaman estetis yang kita dapatkan setelah kita mengamati sajian tari gambyong. Contohnya seperti itu. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ya, Ibu lanjutkan ya ke pokok bahasan berikutnya. Nah, ini kita ke apresiasi tari saman. Tadi Mbak Furi sudah berusaha mencoba di awal tentang keunikan tari saman. Nah, kita bahas lagi di sini lebih dalam. Keunikan daripada tari saman. Ya, gerak tarinya banyak memainkan tangan yang ditepuk-tepukkan pada bagian anggota badan dan dihempaskan ke bagian arah. Yang kedua, gerak tarinya hanya diiringi dengan suara manusia yang berupa nyanyian, namun gerak penarinya sangat kompak dan bersemangat. Ditarikan secara berkelompok. Nah, tiga ini merupakan keunikan daripada sajian tari saman. Ya, gerakannya pakai tepukan tangan itu sudah pasti yang ditepukkan ke anggota badan. Lalu gerak tarinya diiringi dengan suara manusia. Kebanyakan seperti itu, hanya menggunakan iringan internal. Ditarikan secara berkelompok. Saya lanjutkan, tadi ini tentang keunikan tari saman. Selanjutnya kita rias dan busana dari tari saman. Ya. Terdiri dari 3 bagian. Ini untuk rias dan busana daripada tari saman. Ini ada 3 bagian, yaitu bagian kepala. Ini bagian kepala ini namanya bulung teleng atau tengkuluk dari kain segi 4 persegi yang disulam. Kemudian bagian badan ini ada yang namanya baju atau baju kerawang yang disulam. Ini ada sulamannya, ya. Dengan memakai sarung dan celana panjang ini sarungnya, ini yang berwarna hitam, celana panjangnya. Kemudian ini adalah genderang-genderang yang dimaksud Mbak Furi tadi, termasuk iringan eksternal seiring dengan kemajuan zaman. Terus yang selanjutnya pada tangan memakai topeng gelang dan sapu tangan ini. Karena tidak begitu terlihat ya topeng gelangnya di sini. Ya, ini adalah bagian daripada rias dan busana tari saman. Ibu lanjutkan ke pokok bahasan berikutnya. Ya. Berikutnya tentang apresiasi tari remo. Sebelumnya kita kenal dulu tari remo itu tari seperti apa sih? Nah, Ibu jelaskan di sini. Tari remo merupakan tarian selamat datang
khas Jawa Timur, ya. Dikemas sebagai gambaran keberanian seorang pangeran. Nah, menurut sejarahnya, tari remo ini merupakan khusus dibawakan oleh penari laki-laki awalnya, ya, dibawakan oleh seorang penari laki-laki. Pertunjukan tari remo ini pada umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Karakternya maskulin, ya, karakternya maskulin karena penarinya seorang penari putra yang gagah. Karakter maskulin di sini ditonjolkan atau ditunjukkan. Selanjutnya, karakteristik yang paling utama dari tari remo adalah gerakan kakinya yang rancak. Ya. Jadi tari remo itu nanti akan kelihatan sekali di gerakan kakinya yang rancak. Karena apa? Gerakan ini didukung dengan adanya lonceng yang dipasang pada pergelangan kaki. Namanya gongseng. Nanti bisa dilihat di videonya, di pergelangan kaki itu ada lonceng-lonceng kecil yang namanya gongseng. Nah, itu nanti yang akan dipakai untuk tempo atau iringan gerak tarian itu akan diatur oleh si gongseng tersebut. Paham ya, anak-anak? Sampai di sini tentang tari remo itu sendiri? Paham, Bu. Bisa dipahami? Paham, Bu. Baik, Ibu lanjutkan ke keunikan tari remo. Kalau kita tadi berbicara tentang keunikan tari saman, sekarang kita ke keunikan tari remo. Apa saja yang unik di tari remo ini? Nah, kita bahas di sini. Karakteristik yang utama dari tari remo adalah gerakan kakinya rancak dan dinamis. Nah, uniknya di sini. Gerakan kakinya itu rancak sekali dan dinamis. Karena didukung dengan adanya lonceng-lonceng kecil yang dipasang di pergelangan kaki yang disebut dengan gongseng itu tadi. Kemudian, keunikan yang kedua, riasnya khas penari remo adalah alisnya tebal, bercabang, pemerah pipi, kemudian ditebalkan pemerah pipinya itu, berkumis serta berjambang, memakai jambang. Digambarkan dengan pensil alis, nanti bisa dilihat pada rias dan busananya. Nah, ini. Berikut rias dan busana tari remo. Nah, tadi keunikannya, sekarang kita ke rias dan busana dari tari remo. Kita bahas satu persatu ya. Dari paling atas, ini namanya ikat kepala. Kemudian ada baju tanpa kancing warna putih ini, atau bisa kita sebut dengan kaos panjang berwarna putih, tidak bermotif. Lalu celana pendek bermotif sebatas lutut. Ini sarung batik yang menjuntai ke lutut. Ini ditunjukkan ini, sarung batik yang menjuntai ke lutut. Kemudian stagen, ini yang namanya stagen. Lalu 2 sampur untuk pinggang dan bahu, 2 sampur untuk bahu, ini untuk pinggang, ada 2 sampur. Properti yang menyelip keris di belakang. Ini ada di belakang, ini nanti ada keris, di video mungkin lebih jelas lagi. Kemudian gongseng, nah ini yang namanya gongseng. Ini lonceng-lonceng kecil yang dipakai di pergelangan kaki, ini namanya gongseng. Jadi ini nanti yang mengatur irama tari. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Kalau bisa, Bu, saya mau tanya, Bu. Alif ini. Iya, Bu, saya Alif. Ya. Busana tari remo itu perempuan sama laki-laki itu sama apa beda? Oke, pertanyaan yang bagus. Busana pada tari remo ya, perempuan dan laki-laki sama. Ya. Jadi walaupun bisa ditarikan, maaf ya, tadi di awal Ibu menyampaikan karakternya putra, namun bukan berarti ini khusus untuk penari putra. Penari putri pun bisa menarikan tarian tari remo, tapi tidak mengubah konsep ya. Jadi rias dan busananya tetap sama, tetap memakai baju putih, polosan panjang sama, namun kalau penarinya putri ini
pakai rambut panjang, rambutnya diurai kalau yang menarikan seorang penari putri. Secara umum kostumnya sama. Pakai celana pendek motif, kaos panjang, sampurnya juga 2, ikat kepala juga memakai. Yang membedakan hanya pada penataan rambutnya. Kalau penari putri rambutnya bisa diurai. Kalau penari putra ini memang rambutnya dirapikan, ditutup dengan ikat kepala ini. Gitu ya Mbak Alif ya? Ya, Bu. Ya. Ibu lanjutkan berikutnya. Lalu kita ke keunikan tari gambyong. Nah, apa yang unik daripada tari gambyong? Yang pertama, ciri khasnya, khususnya ini tari gambyong pangkur ya, sebelum dimulai dibuka dengan gending pangkur. Makanya dinamakan dengan gambyong pangkur. Karena apa? Gendingnya labrang pangkur. Ini keunikan daripada tari gambyong pangkur. Yang kedua, tarian terlihat indah, elok apabila si penari mampu menyelaraskan gerak dengan irama kendang. Ketika si penari dan irama kendangnya itu bisa bersatu, ya, bisa balance, itu nilai estetisnya tambah tinggi atau tambah terlihat indah ketika gerakan dan irama kendang ini bisa menyatu atau seimbang. Itu keunikan tari gambyong pangkur. Selanjutnya, fungsi daripada tari gambyong dalam kehidupan masyarakat dulunya, fungsi untuk pertunjukan hiburan Sinuwun Pakubuwono yang ke-6, untuk penyambutan tamu ketika ada tamu kehormatan. Namun secara perkembangannya, seiring dengan perkembangannya, tari gambyong ini bisa dipakai di acara apapun, pembukaan basar, ya, upacara pernikahan, resepsi, itu bisa memakai dengan tari gambyong. Bahkan penyajiannya pun bisa disajikan lebih daripada 1 orang penari. Bisa kelompok, bahkan bisa juga disajikan secara massal. Oke. Selanjutnya kita kenali tari gambyong dari rias dan busana. Riasnya menggunakan rias cantik. Ini mbaknya cantik sekali, riasnya rias cantik. Kemudian sanggulnya ini namanya sanggul bangun tulaan yang dipakai. Lalu ada kemben. Kemudian ada jari motif lereng. Ada sampur yang menjuntai. Aksesoris ada gelang, cunduk mentul, kemudian cunduk jungkat dan bunga melati, ini juga salah satu dari tambahan aksesoris. Kalau semua sudah bisa dipahami, berikutnya Ibu akan memutarkan video, ya. Silakan nanti videonya ini dicermati, kemudian dianalisis apa yang di dalam video, ya. Baik bentuk penyajiannya, keunikannya daripada tarian tersebut. Nanti ada 3 tarian yang akan Ibu putar. Silahkan dicari keunikannya, rias busananya, ya, kemudian iringannya. Nah, silahkan nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Ibu putarkan dulu videonya, nanti silahkan analisis masing-masing tarian tersebut, kemudian kalian bisa presentasikan perwakilan dari kelompok, kemudian yang lain bisa menanggapi. Sudah, Bu. Kamu ucap dan sebantu merasakan game bantukan.
Sudah diamati ya tadi ya. Sekarang diskusinya silahkan dipresentasikan. Ibu berikan waktu untuk diskusi, kemudian nanti silahkan salah satu perwakilan kelompok untuk presentasi hasil diskusi. Sudah cukup ya waktu untuk diskusi? Mari silahkan perwakilan kelompok untuk presentasi. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Siapa yang akan presentasi? Yang lain nanti menanggapi ya. Kelompok 1 diwakili Mbak Furi. Silahkan hasil presentasi, hasil diskusinya dipresentasikan, Mbak. Membacakan hasil pengamatan dari kelompok 1. Aspek yang akan diamati yaitu ciri khas tari. Yang pertama, keunikan tari saman. Yang pertama, gerakan tari banyak memainkan tangan yang ditepuk-tepuk pada berbagai anggota badan dan dihempaskan ke berbagai arah. Yang kedua, gerakan tari hanya diiringi dengan suara manusia yang berupa nyanyian, namun gerak penarinya sangat kompak dan bersemangat. Tari remo, keunikan tari remo. Yang pertama, karakteristik yang paling utama dari tari remo adalah gerakan kaki rancak dan dinamis. Yang kedua, riasan khas penari remo adalah alis yang tebal, bercabang, pemerah pipi yang lebih tebal dan berkumis serta jambang yang digambar dengan pensil alis. Keunikan tari gambyong. Yang pertama, ciri khas pertunjukan tari gambyong sebelum dimulai selalu dibuka dengan gending pangkur. Yang kedua, tari terlihat indah dan elok apabila si penari mampu menyelaraskan gerakan dengan irama kendang, sebab kendang itu bisa disebut otot tarian dan pemandu gending. Aspek yang diamati kedua, rias dan busana. Dari tari saman, yang pertama, bagian kepala memakai kain berbentuk segi empat, ujung teleng, yang disebut ujung teleng. Yang kedua, bagian badan memakai baju panjang, celana panjang yang bersongket. Yang ketiga, bagian tangan memakai topeng, gelang, dan sapu tangan. Dari tari remo, rias karakter gagah putra atau putri, memakai ikat kepala, baju polos tanpa kancing, 2 sampur, celana pendek bermotif, memakai properti gongseng, alis tebal, bergodek. Yang ketiga, tari gambyong, riasnya cantik, sanggul, bangun tulak, kemben, kain jarik motif lereng, sampur, aksesoris, gelang, cunduk mentul, cunduk jungkat, bunga melati yang dirunci. Aspek yang diamati musik atau iringan. Dari tari saman menggunakan iringan musik internal dari teriakan suara manusia dan tepukan tangan. Dari tari remo, iringan menggunakan seperangkat gamelan Jawa dengan garap karawitan Surabayan. Dari tari gambyong, iringan menggunakan seperangkat gamelan Jawa dengan bentuk gending, ladrang, pangkur. Sekian presentasi dari kelompok 1 yang saya wakili. Ya, terima kasih Mbak Furi sudah mewakili dari kelompok 1. Kelompok lain silahkan yang ingin tanya dari hasil presentasinya Mbak Furi. Ya, coba diulangi pertanyaannya yang jelas. Baik, Bu. Apakah tari gambyong itu termasuk tari tunggal? Ya, silahkan Mbak Furi untuk dijawab pertanyaan dari temannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alif. Dari pertanyaan apakah tari gambyong merupakan tari tunggal? Tari gambyong menurut bentuk penyajiannya termasuk tari tunggal. Akan tetapi digarap secara berkelompok maupun secara massal. Mbak Dewi. Saya mau bertanya, apakah tari remo hanya bisa dibawakan oleh penari putra saja? Saya akan menjawab pertanyaan Mbak Dewi. Tari remo bisa dibawakan oleh penari putra dan putri dengan tidak merubah karakter pada tari tersebut. Tari remo yang ditarikan oleh seorang penari putri diberi nama Trisnawati. Dari beberapa pertanyaan Ibu sudah merangkum. Ini tadi dari pertanyaan Mbak Alif. Tadi Mbak Alif menanya apakah tari gambyong ini termasuk dalam kategori tarian tunggal. Saya akan menegaskan kembali dari jawabannya Mbak Furi. Tari gambyong memang pada awalnya itu tarian tunggal putri, ya. Namun seiring dengan perkembangannya dan kebutuhannya, tari gambyong ini bisa disajikan lebih daripada 1 orang penari. Bahkan massal pun bisa ditarikan.
Gambyong. Gambyong ini bisa disajikan dengan massal. Seperti contoh kemarin waktu peringatan Hari Tari Dunia, gambyong massal sebanyak 5.000 penari di Jalan Slamet Riyadi. Nah, ini menunjukkan perkembangan zaman bahwa tari gambyong ini bisa ditarikan lebih daripada satu penari. Terus yang kedua, tadi Mbak Dewi menanyakan, tari remo hanya bisa dibawakan oleh seorang penari putra saja, begitu ya tadi ya. Jadi penarinya tidak harus putra, namun putri pun bisa menarikan tari remo, tetapi tidak merubah konsep. Karakternya harus tetap maskulin, karena temanya seorang prajurit itu tadi yang berjuang di medan perang. Jadi tema maskulinnya tetap ditonjolkan atau ditampakkan, walaupun penarinya seorang penari putri. Nah, tari remo putri ini ada namanya tersendiri, namanya tari Remo Putri Tresnawati. Ini ditarikan oleh satu orang penari putri. Baik anak-anak, di pembelajaran pagi hari ini, Ibu coba untuk menarik kesimpulan ya. Dari awal sampai akhir, kita bisa tarik kesimpulan dari materi yang sudah diberikan lewat PowerPoint maupun video. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa fungsi daripada apresiasi, yang pertama adalah untuk mencari nilai-nilai seni daripada tarian tersebut, ya. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui nilai-nilai estetika atau menambah pengalaman estetika daripada si pengamat, itu adalah tujuannya. Kemudian kita belajar mengapresiasi 3 tarian. Tari Nusantara ini kita ambil contoh 3 tarian yang kita apresiasi. Ada tari saman, tari remo, dan tari gambyong pangkur. Ya, kita bisa mengapresiasi dari segi keunikannya, dari segi rias busananya, dan dari segi iringannya. Itu ya kesimpulan untuk pembelajaran di pagi hari ini. Kemudian tugas selanjutnya silakan dibuka pada Google Classroom-nya, silakan diunduh LKPD yang sudah Ibu berikan. Kemudian diunggah kembali karena akan Ibu berikan penilaian. Ya, Ibu cukupkan kegiatan belajar mengajar di pagi hari ini sampai ketemu di minggu berikutnya dengan materi yang berbeda. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Mas Yolanda, silakan teman-temannya dipimpin doa untuk mengakhiri di pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ditutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.